Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melewati bulan suci, bulan yang penuh keberkahan, itu bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah kabulkan amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dari apa yang telah disampaikan sebelum bulan Ramadan jamaah sekalian, itu kita membahas sebuah nasihat yang bermanfaat dari salah seorang ulama, yaitu Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yang mana ceramah beliau tersebut dibukukan dan diberikan judul Al-Fiqhu Fid Din Ismatun Minal Fitan. Ya, artinya adalah pemahaman tentang agama Islam ini merupakan benteng bagi seseorang dari fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan yang menerpanya di dalam kehidupan ini. Baik, sebelum kita masuk kepada halaman lanjutan, di sini saya sampaikan ringkasan dari apa yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu, mulai dari awal kitab sampai halaman yang terakhir yang kita bahas sama sekalian. Ya, intisarinya sama sekalian, di antaranya beliau menjelaskan bahwasanya nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba dari nikmat-nikmat yang ada. Ya, ini beliau jelaskan di halaman yang ketujuh. Ya, jadi dari sekian nikmat yang Allah anugerahkan, yang paling besar adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul hidayah. Inilah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Meskipun nikmat-nikmat yang lain tidak diremehkan, tidak dikecilkan, tapi nikmat yang paling besar adalah nikmatul Islam. Kemudian yang kedua yang beliau sampaikan di halaman yang ketujuh juga sama sekalian, bahwasanya ada sawarif dan awarid. Ada sesuatu yang bisa menjadi batu rintangan di dalam kehidupan seorang hamba. Ada sesuatu yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari Islamnya, dari agamanya, atau paling tidak bisa melemahkan hatinya, atau bisa menghalanginya dari jalan hidayah. Inilah yang akan beliau bahas lebih lanjut dalam kitab ini. Sesuatu yang bisa menghalangi seorang hamba dari pintu hidayah tersebut. Atau mungkin dia sudah di atas keislamannya, di atas hidayah, apa yang menyimpangkannya, ini yang beliau bahas. Maka di sini beliau memberikan motivasi kepada kita semua untuk lebih memperdalam agama ini, agama Islam. Yang beliau sampaikan di halaman yang ke-8, bahwasanya ma'rifatul Islam, mengenali agama Islam ini, menjadikan diri kita di atas basirah, pemahaman, pengenalan yang dalam tentang agama ini, mengetahui hukum-hukum tentang Islam, dan sebaliknya ditambah dengan mengetahui apa-apa yang bisa menjadi rintangan dan tantangan tersebut jamaah sekalian. Ini satu hal yang perlu dan penting untuk dipelajari. Kemudian di halaman-halaman selanjutnya, di antaranya di halaman yang ke-13, beliau menjelaskan di antara hal-hal yang bisa menyimpangkan seorang hamba, merupakan batu ujian bagi seorang hamba jamaah sekalian. Di antaranya yang pertama adalah al-amwal, harta-harta. Ya, harta bisa menjadi ujian. Ya, bisa menjadi orang itu dengan sebab hartanya tambah soleh, bisa juga menjadikan orang tersebut tambah jauh. Bisa menjadikan orang tambah mendapat hidayah, bisa juga sebaliknya.
harta adalah ujian bagi seorang hamba. Kemudian di antara fitnah-fitnah yang lain selain harta jamaah sekalian, yaitu al-aulad. Ya, ini di halaman yang ke-12 dan 13 ya. Al-aulad, anak-anak. Ya, artinya anak itu bisa menjadikan seorang hamba bertambah kuat, bertambah solih. Sebaliknya, al-aulad bisa menjadikan seseorang jauh daripada petunjuk, bisa menjauhkannya daripada kebenaran. Kemudian yang ketiga, az-zaujah. Ya, az-zaujah artinya istri. Ya, istri bisa mendorong seorang suami menjadi seorang yang soleh, bisa juga sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, al-khairu, ya, wasyarr, ya, kebajikan dan juga keburukan. Ya, kebajikan di sini diantaranya an-ni'am, nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan. Ini bisa menguatkan diri seorang hamba pada kebaikan, pada petunjuk. Bisa juga sebaliknya. Artinya orang dapat nikmat itu bisa tambah syukur, bisa tetap di atas hidayah, bisa juga sebaliknya. Tidak semua orang kuat di atas nikmat. Kemudian asyar itu diantaranya masoib, ya, musibah. Orang dapat musibah bisa tambah kuat imannya, tambah kuat hidayahnya, bisa juga sebaliknya. Kemudian termasuk juga taat dan maksiat, ya, ketaatan, ya, bisa menambah atau disitulah ujiannya. Diuji dengan sholat misalnya, apakah dia mau melaksanakannya, puasa Ramadan, apakah dia mau melaksanakannya, dan ketaatan-ketaatan yang lain. Ini ujian. Al-maksiyah, kemaksiatan, artinya seorang hamba diuji. Di situ ada hal-hal yang dilarang. Ada dalam Islam ini beberapa perkara yang dilarang dalam agama. Apakah seorang hamba menjauhinya ataukah justru dia menerjangnya? Kemaksiatan merupakan batu ujian. Nah, kini kita masuk kepada hal yang berikutnya di antara bentuk fitnah-fitnah jamaah sekalian yang belum kita pelajari, ya, halaman yang ke-20. Ya, halaman yang ke-20. Ya, lanjutan dari halaman yang ke-18 ya. Jadi halaman yang ke-18 ya. Kadzalika min a'zamil fitan fitnatut tafarruq, ya. Jadi termasuk di antara fitnah yang paling besar, fitnah yang paling agung atau paling besar jamaah sekalian adalah fitnah at-tafarruq wal ikhtilaf, ya, fitnah tafarruq, ya, perpecahan, wal ikhtilaf, perselisihan. Wa dhuhur al-firaq wal jamaat, ya, kemudian munculnya firqah-firqah dan jamaah-jamaah. Hadza min a'zamil fitan, ya, ini termasuk fitnah yang paling besar. Wa hadza syai'un akhbaru anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, ini termasuk sesuatu yang telah dikhabarkan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu an, ya, di mana beliau menjelaskan Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu an wa'adhana. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, memberikan mau'izah yang dalam kepada kami. Wajilat minhal qulub, ya, hati kami bergetar. Wa dharafat minhal uyun, ya, air mata kami pun berlinang. Lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat orang yang akan berpisah. Berilah kami wasiat ya Rasul. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, aku berwasiat kepada kalian untuk takwa kepada Allah, mendengar dan taat. As-sam'u wa ta'ah, ya, kita tahu makna takwa, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Kemudian apa makna as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat? Ya, ditafsirkan oleh beliau, as-sam'u wa ta'ah yaitu kepada wulati umuril muslimin, ya, kepada para pemimpin urusan-urusan kaum muslimin, lima fi dzalika min ijtima'il kalimah, ya, karena di dalamnya terdapat persatuan kalimat, ya, maksudnya di situ terbina persatuan kesatuan dengan taat kepada pemimpin tersebut, tentu dalam urusan kebaikan, ya, dalam urusan kebaikan. Adapun dalam urusan kemaksiatan, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya, kita tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Ya.
wa quwwatil ummah wa haibatil ummah amama a'daiha. Ya, jadi dengan ketaatan tersebut akan ada kekuatan umat, kewibawaan umat Islam ini di hadapan musuh-musuhnya. Idza ijtama'at tahta qiyadatiha, ya, halaman 18 bagian bawah ya. Idza ijtama'at tahta qiyadatiha, kalau umat itu berkumpul bersatu di bawah kepemimpinan pemimpin kaum muslimin tersebut. Wa tahta wilayatiha al-mu'minah, di bawah wilayahnya, kekuasaannya yang beriman. Fa inna dzalika yaj'al lil ummati haibatan wa quwwatan. Ini akan menjadikan umat tersebut tampak wibawanya dan kekuatannya. Barangkali contoh yang terbaik adalah bagaimana di masa kekhilafahan ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar radhiyallahu an, Khalifah Uthman dan Khalifah Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wasam'u wa ta'a wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, ya, jadi mendengar dan taat meskipun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah abd, hamba sahaya. Ya, hamba sahaya tidak layak menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Tapi seandainya yang memimpin kalian itu adalah hamba sahaya, ya maka tetap ditaati, tentu dalam kebaikan. Ya'ni la tahtaqiru waliyal amri mahma kana. Ya, jadi maksudnya janganlah kalian meremehkan pemimpin bagaimanapun keadaannya. Bal isma'u wa ati'u, bahkan dengarlah dan taatlah. Madama annahu ya'muru bi ta'atillah. Ini perlu kita garis bawahi, selama pemimpin itu memerintahkan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa istilahnya? Panduannya jemaah sekalian. Selama dia memerintahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita mentaatinya. Lanjutannya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, ya, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, ya, maksudnya adalah sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa tersebut yang belum ada perselisihan. Hadza khabar minhu sallallahu alaihi wasallam bi wuqu'il ikhtilaf bainal muslimin. Ya, ini yang dikhabarkan oleh beliau akan adanya perselisihan di antara kaum muslimin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Ya, beliau tidak bersabda atau tidak mengatakan sesuatu dari diri beliau. Ini semua adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Fala budda an yaqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam in ajilan wa in ajilan. Ya, pasti akan terjadi cepat atau lambat. Fa sayara ikhtilafan katsira, ya, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, di sini Syekh memberikan ya sorotan ya pada kata katsiran. Ya, kata beliau, maqala sayara ikhtilafan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan akan adanya, akan kau lihat perselisihan saja, tapi beliau tambahkan dengan kata katsiran, perselisihan yang banyak. Artinya bukan hanya perselisihan semata, tapi dijelaskan perselisihan itu banyak. Thumma arsada sallallahu alaihi wasallam ila ma yunji min syarri hadzal ikhtilaf. Ya, lalu beliau memberikan petunjuk kepada sesuatu yang bisa menyelamatkan dari keburukan perselisihan tersebut. Beliau menyatakan, fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Apa makna sunnah di sini? Tentu bukan sunnah dalam pengertian fikih jamaah sekalian. Tentu sunnah di sini lebih luas, artinya petunjukku. Hendaknya kalian berpegang dengan petunjukku. Artinya di masa adanya perselisihan tersebut, berpeganglah kalian dengan petunjuk dariku. Yang kedua, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah artinya petunjuk para khalifah yang mendapatkan petunjuk mim ba'di, setelahku. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Ya, berpegang teguhlah kalian, wa'addu 'alaiha, ya, gigit eratlah sunnah tersebut, bin nawajid. Apa nawajid itu? Gigi geraham. Ya, gigi geraham ketika kita mengunyah makanan yang paling makanan yang keras sama sekalian,
Yang kuat kita gigit dengan gigi geraham kita, lebih kuat ya ketika menggigit. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, hati-hatilah dari perkara-perkara yang baru. Ya, tentu dalam urusan agama jemaah sekalian. Bukan dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesuatu yang baru dalam urusan agama tentunya adalah sebuah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Hakadha akhbara sallallahu alaihi wasallam an wuqu'il ikhtilaf. Ya, inilah yang dikhabarkan oleh beliau akan adanya perselisihan. Ya, perselisihan dalam hal apa? Ya, di sini Syekh mentafsirkan, demikian pula para ulama yang lain, fil aro dalam masalah pendapat-pendapat, wal afkar dalam masalah pemikiran-pemikiran, wal madzahib dalam masalah madhab-madhab, wal jamaat dalam masalah jamaah-jamaah, wal firaq dalam hal firqah-firqah. Lakinnahu awsa 'inda dzalik bitamassuk bi kitabillah. Namun beliau memberikan wasiat ketika terjadi itu semua untuk berpegang teguh pada kitabullah Al-Qur'an wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi khulafa'uhu ar-rasidun, dan apa yang ada di atasnya khalifah beliau yang mendapatkan petunjuk. Fa inna dzalika dhamanah an-najah. Di sini ada jaminan keselamatan. Ada jaminan keselamatan liman amila bihi, ya, bagi orang yang mengamalkan itu semua. Mengamalkan apa jemaah sekalian? Berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah khulafa yang mendapatkan petunjuk. Amma man aflatat yaduhu min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma man aflatat yaduhu min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa manhajil khulafa'ir rasyidin fa innahu sayadhi'a ma'a hadhil firaqil mukhtalifah. Ya, siapa yang terlepas tangannya, ya, maksudnya siapa yang menjauhkan dirinya dari sunnah Nabi dan juga manhaj para khalifah yang mendapatkan petunjuk, maka dia akan hanyut bersama firqah, golongan-golongan yang bermacam-macam. Siapa yang menjauhkan dirinya, tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa yang mendapat petunjuk, maka dia otomatis akan terhanyutkan. Ya, sayadi akan hilang, maksudnya terhanyutkan pada firqah yang bermacam-macam tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa menyampaikan dalam khutbah-khutbah beliau, ya, di dalam muqaddimahnya, wa muhadatsatihi, ya, dalam dialog-dialog beliau, ya, penyampaian beliau itu beliau sering sekali menyampaikan kalimat inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an, wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, ya, dan seburuk-buruknya sesuatu yang baru. Saya ulangi, wa syarrul umur, dan seburuk-buruknya perkara adalah sesuatu yang baru. Perkara apa? Perkara dalam hal agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ya, di sini yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa alaikum bil jamaah, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan al jamaah, fa inna yadallahi 'alal jamaah, karena sesungguhnya tangan Allah di atas al jamaah. Wa man syadza finnar, siapa yang menyimpang maka dia akan terjerumus ke dalam siksa api neraka. Ya, sampai di situ, ya, ditandai dalam kurung, itu yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fabayyana sallallahu alaihi wasallam, di sini beliau menjelaskan sebab-sebab keselamatan dari berbagai macam fitnah, at-tamassuk bi kitabillah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an,
Wat tamassuk bihadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hadar min muhdatsatil umur. Berhati-hati dari sesuatu yang baru dalam urusan agama. Ini yang perlu kita camkan sama sekalian dan perlu kita garis bawahi. Jadi sebab keselamatan, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hati dari segala apa saja yang baru dalam urusan agama. Inna khairal hadithi kitabullah, ya sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Ya, ini yang perlu kita kuatkan, nomor satu Al-Qur'an jamaah sekalian. Ya, setelah kita mengimani, maka kita perlu untuk ya lebih banyak membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, kemudian juga mengetahui maknanya, tafsirnya. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, dan yang terakhir mendakwahkannya. Setelah Al-Qur'an, yang kedua adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita berusaha untuk mengamalkannya, berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk beliau. Yang ketiga, berhati-hati dalam urusan yang baru dalam hal agama. Kemudian wasiat juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian bersama al-jamaah. Hendaknya kalian bersama al-jamaah. Nanti beliau tafsirkan atau jelaskan di paragraf selanjutnya. Ya, baik. Hadza aidan min asbabin najah. Inilah juga termasuk sebab keselamatan yang keempat ya. Jadi yang pertama apa? Al-Qur'an, berpegang teguh. Yang kedua, as-sunnah, kita berpegang teguh. Yang ketiga, hati-hati dari perkara yang baru dalam urusan agama. Yang keempat, berpegang teguh dengan al-jamaah. Ya, maksudnya adalah berpegang teguh dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, termasuk di antara sebab keselamatan annal muslima inda zuhuril iftiraqi wal ikhtilaf wal jama'atil mutanawwi'ah yakunu ma'a jama'atil muslimin. Bahwasanya seorang muslim ketika adanya perselisihan-perselisihan yang banyak tersebut, perpecahan jamaah-jamaah yang banyak, hendaknya dia bersama jamaahnya kaum muslimin, yaitu jamaah yang mana kanat tasiru ala khuta ar-rasul, mereka yang berada di atas khuta. Ya, khuta itu jamak dari khutwah, langkah-langkah, mereka yang meniti jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala manhajir rasul, dan juga di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa jamaah sekalian kok kita disuruh berpegang teguh dengan al-jamaah? Kenapa kok tidak hanya berpegang pada Al-Qur'an, sunnah, menjauhi kebid'ahan saja? Karena kita tidak bisa sendiri. Ya, tidak bisa sendiri. Kita itu perlu apa? Perlu ada orang-orang yang menguatkan kita. Perlu ada saudara-saudara kita seiman di atas hidayah, di atas petunjuk yang menguatkan diri kita. Kalau diri kita sendiri jamaah sekalian, mungkin syaitan akan mudah yang menggiring kita kepada hal-hal yang sifatnya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita sendiri, maka kita bisa mudah terjatuh kepada apa yang sifatnya menggelincirkan. Maka di sini pesan beliau, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian berpegang teguh dengan al-jamaah. Lanjutannya, la yasiru ala manhajil mutakallimin, ya, dia tidak meniti di atas manhajnya al-mutakallimin. Ya, siapa al-mutakallimin? Yaitu mereka yang berpegang teguh atau mereka yang menjadikan dalam permasalahan akidah menggunakan akal fikiran. Ya, ditafsirkan al-mutakallimin alladzina i'tamadu fi itsbatil aqidah 'alal aqli. Ya, jadi mereka yang menetapkan akidah di atas akal. Ya, ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan akidah berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi manhaj mutakallimin, ya, menghukumi sesuatu dengan akal fikiran, ya, baik dalam masalah akidah, dalam masalah syariah. Au al-jadaliyin, atau mereka yang suka berdebat. Au al-mubtadi'in, atau golongan ahlul bid'ah. Ya, artinya kita tidak bersama golongan-golongan tersebut.
wa in tasammau bi asma'in barraqah khadda'ah, meskipun mereka menamakan dirinya dengan nama-nama yang barraqah, dengan nama-nama yang memukau, dengan nama-nama yang menarik, tetapi kita ketahui hakikatnya dan kita tidak bersama golongan-golongan tersebut. Illa annahu la taghurru ahlal iman, ya nama-nama yang dibikin yang mungkin menarik sama sekalian, tetapi pada hakikatnya mereka berada di atas manhaj mutakallimin atau al-jadaliyin atau para ahlul bid'ah tersebut, maka ini tidak menjadikan tipuan bagi ahlul iman. Ya, ahlul iman, mereka yang di atas hidayah, mengetahui hakikat apa yang mereka ada di atasnya. Fa ahlul iman ya'khuduna bima awsa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka yang di atas iman mengambil apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bil jamaah, hendaknya kalian berpegang teguh dengan jamaah. Berarti apa yang bisa kita simpulkan jamaah sekalian? Kita lihat hakikatnya. Kalau jamaah tersebut ya mereka yang ada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti inilah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hakikatnya berbeda dengan Quran, berbeda dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang kita khawatirkan dan kita tidak bersama mereka. Jadi hakikatnya yang dilihat, apakah mengikuti Al-Quran dan Sunnah bersesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah sebaliknya. Inilah yang semisal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi iftiraqil ummah, ya, di hadis yang lain tentang hadis perpecahan umat jamaah sekalian, sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah, ya, bahwasanya kaum Yahudi itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala ithnataini wa sab'ina firqah, kemudian golongan Nasara berpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah, kemudian umat ini, berarti umat Islam jemaah sekalian, akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya berada dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Nah, para sahabat tidak bertanya siapa golongan yang 73 golongan tersebut ya Rasul, itu yang 72 yang tersesat tadi, yang masuk neraka. Tidak menyanyikan demikian. Para sahabat tanya yang selamat. Mereka mengatakan, man hiya ya Rasulullah, siapa golongan yang selamat itu ya Rasul? Siapa golongan yang selamat itu? Ya, jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci golongan-golongan apa saja, meskipun para ulama mereka menjelaskan, ya, di antaranya Imam Ibnu Jauzi. Saya bawakan kitabnya Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis, ya, beliau menjelaskan pokok-pokok yang 72 tersebut jemaah sekalian, di antaranya kembali kepada golongan yang pertama Al-Haruriyah. Al-Haruriyah artinya Khawarij. Ya, Khawarij sendiri terpecah menjadi berbagai macam sekte. Di sini beliau menjelaskan ada 12 sekte. Kemudian yang kedua Qadariyah. Ya, Qadariyah sendiri ada beberapa sekte di dalam Qadariyah sendiri. Kemudian yang ketiga merujuknya kepada Jahmiyah. Ya, di sini juga beliau jelaskan rinciannya. Kemudian yang keempat Murji'ah. Ya, di sini juga beliau jelaskan sekte-sektenya. Kemudian yang kelima Rafidhah. Ya, Rafidhah juga banyak rincian-rinciannya. Yang terakhir adalah Jabriyah. Ya, ini rincian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi. Ya, jadi dan disebutkan juga bid'ah-bid'ah yang ada pada masing-masing sekte tersebut jemaah sekalian, bid'ah-bid'ah yang menyelisihi petunjuk dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kepada hadis ini, bahwasanya beliau menjelaskan adanya perpecahan di kalangan umat dan para sahabat tanya siapa yang selamat, maka beliau menjelaskan mangkana ala mithli ma ana alaihil yauma wa ashabi, siapa saja yang dia itu seperti apa yang aku ada di atasnya dan juga para sahabatku. Artinya yang selamat itu siapa saja orang yang dia itu seperti apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Jadi dengan bahasa yang lain, siapa saja yang mengikuti petunjukku dan para sahabat.
dialah golongan yang selamat. Artinya kembali lagi kepada prinsip yang pertama, siapa yang berpegang kepada Al-Quran, kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan termasuk golongan yang selamat, al-firqah an-najiyah. Dan ini hadza mithlu qaulihi, ini juga seperti sabda beliau, wa alaikum bil jamaah, hendaknya kalian menetapi al jamaah, fa inna yadallahi alal jamaah, karena tangan Allah di atas al jamaah. Ya, jamaah yang bagaimana? Nabi SAW tidak menyebutkan dalam hadis ini, tapi ditafsirkan oleh para ulama, jamaah yang dimaksud yaitu jamaah yang di situ mereka berada di atas petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya meskipun sedikit. Ya, meskipun jumlahnya itu sedikit. Bukan syarat jamaah itu harus banyak. Laisa min syartil jamaah antakuna kathirah. Ya, jadi bukan syaratnya harus banyak, bukan kuantitasnya, tapi hakikatnya. Perhatikan dulu para nabi, para rasul, itu ada yang umatnya sangat sedikit, ada yang enggak punya umat. Ya, ini tidak menunjukkan dakwah para nabi dan rasul tersebut tidak benar, tapi yang keliru adalah umat yang enggak beriman. Ya, jadi syarat jamaah itu bukan banyak, tetapi hakikatnya. Bal min syurutiha, saya ulangi, bal min syartiha an takuna 'alal haq. Syaratnya di atas kebenaran. Ya, berarti lagi-lagi kita lihat hakikatnya sama sekalian, apakah di atas al-haq diri kita? Apakah mereka yang jamaah tersebut berada di atas al-haq atau sebaliknya? Kalau di atas al-haq, ya barometernya adalah Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita untuk bersama golongan tersebut. Golongan yang berada di atas petunjuk. Walau kanat qalilah, meskipun hanya sedikit. Ya. Ya, ini mengingatkan saya akan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Al jamaah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Ya, jamaah itu apa yang menetapi kebenaran, apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun hanya sendiri. Meskipun hanya sendiri, tapi bersama al-haq, itulah termasuk jamaah. Jadi bukan jumlahnya tetapi hakikatnya. Wal kathratu laisa dalilan 'alal haq, ya. Jadi jumlah yang banyak itu bukanlah dalil akan kebenaran. Ya, bisa jadi jumlah yang banyak tapi di atas kebatilan. Bisa jadi jumlah yang sedikit di atas kebenaran. Ya. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am 116, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Coba perhatikan, ya. Dan jika engkau mentaati kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau hanya jumlah yang banyak saja yang diikuti, bisa jadi mereka menyimpangkanmu dari jalan Allah SWT. Jadi jangan semata-mata jumlah yang dilihat, tapi lihatlah pada hakikatnya. Iyattabi'una illa dhon, hanya saja yang mereka ikuti adalah dhon atau persangkaan. Madamu yattabi'una adh-dhanna fa innahum yudilluna an sabilillah. Selama yang mereka ikuti itu adalah persangkaan, maka mereka akan menyimpangkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun jumlahnya alafil uluf, jumlahnya meskipun ratusan ribu, ya, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang. Tapi kalau di atas kebatilan, maka tidak menunjukkan banyaknya jumlah tersebut adalah kebenaran. Ya, jumlah manusia sekarang berapa jemaah sekalian? Ya, 6 miliar lebih barangkali, kurang lebihnya. Ya, berapa yang muslimin? Ya, mungkin hanya 1/6 daripadanya. Ya, sebagian besarnya di atas kekufuran. Waliyadzubillah. Jadi jumlah yang banyak tidak menunjukkan akan kebenaran. Amma man kana 'alal haq fa innahu huwal jamaah. Jadi siapa yang ada di atas kebenaran, maka itulah al jamaah. Tidak melihat jumlahnya. Wa huwal firqatun najiyah al mansurah. Itulah firqah, golongan yang selamat yang akan ditolong. Nah, golongan yang selamat ini akan terus ada di setiap zaman. Itu mesti akan selalu ada sampai akhir zaman nanti. Sampai menjelang hari kiamat, al firqatun najiyah akan terus ada, dan mereka disifati dengan al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa humut taifah wa huwa taifatul mansurah, golongan yang ditolong. Madama annahu 'alal haqqi walau kana wahidan aw 'adadan qalilan. Ya, selama
di atas kebenaran meskipun hanya satu orang ataupun jumlahnya sedikit, mereka tetap firqatun najiyah. Merekalah Taifah al-mansurah, merekalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini nama yang satu dengan sifat yang beragam, ahlus sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, Taifah al-mansurah. Ya, ini nama yang satu dan memiliki sifat-sifat yang disebutkan, golongan yang selamat, golongan yang ditolong, mereka golongan yang ahlus sunnah, berpegang teguh dengan as-sunnah dan juga al-jamaah. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada dari umatku mereka yang alal haq, di atas hak, zahirin, tampak, menampakkan dirinya, tampak. La yadurruhum man khadalahum, tidak merugikan mereka orang yang menghinakan mereka, wala man khalafahum, tidak pula menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada hal yang penting untuk kita fahami ya. Di sini beliau jelaskan walakin hadza yahtaj ila sabr. Namun ini semua perlu kepada yang namanya kesabaran. Artinya setelah kita tahu Quran, sunnah, petunjuk beliau, kita pegang petunjuk para khalifah, kita berpegang teguh dengannya, menjauhi kebid'ahan, kita jauhi, berpegang kepada al-jamaah. Nah, setelah itu semua perlu apa jemaah sekalian? Perlu sabar, perlu istiqomah. Artinya ini tidak hanya sesuatu yang sebentar, tapi sesuatu yang kita berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita. Karena itu kata beliau, walakin hadza yahtaj ila sabr. Ini perlu kepada kesabaran. Ini halaman 22 ya. Fattamassuk bima alaihi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berpegang teguh dengan apa yang Rasul ada di atasnya. Wattamassuk bima alaihil jamaah, berpegang teguh dengan al-jamaah, yaitu firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah, yahtaj ila sabr, perlu kepada kesabaran. Kenapa? Karena kita berada di akhir zaman, khususan fi akhiri az-zaman, khususnya di akhir zaman. Li'annahu fi akhir zaman, karena di akhir zaman al-mutamassik bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan al-jamaah, dia akan mendapatkan masyaqqah azimah. Masyaqqah azimah, ujian yang besar. Ya, masyaqqah itu keberatan, keletihan yang besar. Ya, artinya tantangannya itu besar. Semakin ke belakang zamannya, semakin besar tantangannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, annahu yahsulu fi akhir zaman fitan, ya, bahwasanya akan ada di akhir zaman itu fitnah-fitnah. Yakunul qabid ala dini, orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti apa jemaah sekalian? Al-qabid alal jamr, memegang bara api. Coba ada api, kalau kita pegang bagaimana jemaah sekalian? Ya, kalau kita lepas, dia terlepas bara apinya. Kalau kita pegang, panasnya luar biasa. Begitulah gambaran Nabi SAW, orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman. Atau ala khabtis syauq, ya, atau seperti di atas sesuatu yang berduri. Ya, khabat itu dari kata khabato, ya, khabat, ya, syauq itu tumbuhan berduri atau semak berduri. Ya, kalau kita di atas duri bagaimana? Ya, seperti itulah, atau seperti orang yang memegang bara api. Maka di sini perlu kepada kesabaran. Ya. Beliau menyatakan al-mutamassik bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajr 50. Ya, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika rusaknya umatku, dia mendapatkan pahala 50 orang. Sahabat tanya, ya Rasul, 50 orang pahala yang mereka dapatkan sebagaimana yang kau sampaikan itu seperti pahala kami atau pahala mereka? Artinya yang hidup di akhir zaman, yang berpegang teguh dengan sunnah, pahalanya dikalikan 50 kali lipat pahalanya orangnya atau pahala kami? Maka beliau menjawab, bal minkum, bahkan kalian. Orang yang berpegang teguh di akhir zaman pahalanya 50 kali sahabat.
Ini Nabi SAW ditanya, beliau menjawab, menjelaskan bal minkum, bahkan dari kalian. Maksudnya minas sahabah, dari kalangan sahabat. Kenapa? Karena para sahabat kanu ma'ar Rasul, dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bersama Rasul. Para sahabat kanal manasir atau munasir lahum katsiran. Ya, jadi banyak hal yang mendukung, yang menguatkan mereka di atas keteguhan. Lakin al-mutamassik bis sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman, ketika munculnya fitnah-fitnah, laisa lahu ansor, tidak ada penolongnya, tidak ada penguatnya. Bahkan aktsarun nas adad lahu, banyak manusia yang menentangnya. Di akhir zaman banyak orang yang menentang mereka yang berpegang teguh dengan sunnah. Hatta minal ladzina yadda'una annahum 'alal Islam, sampai-sampai mereka yang mengaku Islam pun juga menentang orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Ini ada atau tidak di zaman sekarang sama sekalian? Jadi tidak hanya dari orang yang di luar Islam, dari dalam pun mereka juga mendapatkan penentangan karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan dulu ya jamaah sekalian sampai di kalimat ini halaman 22 bagian bawah ya. Mudah-mudahan dari apa yang telah beliau sampaikan jamaah sekalian ini memberikan kemanfaatan kepada kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil, pentingnya kita terus berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bukan dengan pemahaman kita, tapi kita kembalikan kepada pemahaman para salafus soleh, pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka dengan kebenaran. Ringkasnya, kita teguh di atas iman, kita berupaya untuk menguatkan diri kita di atas hidayah, di atas amal soleh, dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menghadiri majelis-majelis ilmu. Insya Allah ini semua bisa menguatkan diri kita. Di samping kita menjauhi dan khawatir dari apa-apa yang bisa menggelincirkan, di antaranya sesuatu yang baru dalam urusan agama. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan ya, mengingat waktu terus berlanjut ya, insyaallah kita sambung di pertemuan mendatang biidznillah taala. Wallahu a'lam bisawab. Kita ucapkan doa kafaratul majlis jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.